Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Wahyu Haryo Kuncoro. Saya adalah guru matematika di SMA N 3 Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran inovatif menggunakan model pembelajaran problem based learning berbantuan augmented reality. Yuk temani saya mengikuti keseruan praktik pembelajaran ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Udah pada sarapan belum sih? Belum? Aduh, besok-besok sarapan ya. Apa mau bawain sarapan? Oke, ulangi ya, biar lebih semangat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Oleh karena itu, Bapak minta satu orang kelas kalian, yaitu Noval, untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Noval, maju ke depan. Oke, semuanya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Noval. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak ingin cek kehadirannya dulu sebentar. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin cek nih kesiapan belajar kalian. Coba buku matematikanya diangkat semuanya. Ayo diangkat. Oke, semua punya ya? Sekarang pulpennya, punya pulpen. Oke. Penggaris, angkat penggarisnya. Oke, bagus. Oke, masih ada yang di dalam tas ya, silahkan dikeluarkan. Oke. Tapi sudah siap semuanya ya? Oke. Sebelum kita masuk materi yang akan kita pelajari, Bapak ingin kita mengingat dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan, Bapak punya persamaan X plus Y sama dengan 10. Bagaimana cara menggambar grafik persamaan linear di atas? Caranya gimana yang pertama anak-anak? Bagus. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau menentukan titik potong dengan sumbu X berarti pinter. Y sama dengan 0. Kita punya X plus Y sama dengan 10. Y-nya kita ganti 0. Maka X plus 0 sama dengan 10. Sehingga X sama dengan 10. Y-nya 0, X-nya 10. Dapat titik X, Y, 10,0. Langkah selanjutnya? Pintar, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Caranya? Pintar, X sama dengan 0. Kita masukin yuk, X-nya sama dengan 0. X plus Y sama dengan 10. X-nya diganti 0. 0 plus Y sama dengan 10. Y sama dengan 10. Dapatlah titik berapa? Pintar, 0,10. Dapat 2 titik, 10,0 sama 0,10. Kita gambar di bidang kartesiusnya. Nih, 0,10. Yang ini 10,0. Kita hubungkan dua garis itu. Jadilah grafik persamaan X plus Y sama dengan 10. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Gitu. Yang pertama, peserta didik kalian dapat menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Tadi kan kita bahas tentang persamaan ya, persepsinya ya. Nah, sekarang yang kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Lalu tujuan yang kedua adalah peserta didik atau kalian dapat membandingkan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum pembelajaran intinya dimulai, Bapak ingin memacu motivasi belajar kalian dulu. Bapak punya satu video motivasi bagus banget. Ini dari Mary Riana. Bapak suka nonton video-video motivasinya di YouTube dan Bapak kira ini akan bagus juga untuk kalian. Oke?
Silakan disimak baik-baik. Di hidup ini ada yang namanya IQ. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting nggak sih? Kecerdasan itu penting nggak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu. Tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, kamu punya kemauan yang begitu besar, mau mencoba, mau belajar, mau take action, mau bangkit dari kegagalan, mau berproses, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kesalahan, mau berjuang. Kemauan itu akan membawa kamu jauh melebihi orang-orang yang cerdas, tapi dikit-dikit nggak mau. Jadi ingatlah, it's not just about IQ, but it's about I can. Dan hari ini saya ingin menantang kamu. Kalau selama ini kamu meluangkan begitu banyak waktu untuk mengupgrade kepintaranmu, hari ini saya ingin menantang kamu, luangkan waktu juga untuk mengupgrade mindset dan hatimu. Have faith, be possible, take action, dan yakin bahwa kamu mampu, yakin bahwa kamu pasti bisa, yakin bahwa kamu sanggup menerobos keterbatasan dalam hidupmu. Mimpi itu harus turun ke hati, lalu turun ke kaki. Tahu aja nggak cukup, kamu juga harus mau. Baru kemauan itulah yang akan menggerakkan kamu menuju kesuksesan. Oke, tepuk tangan dulu. Gimana menurut kalian, bagus atau enggak? Bagus. Ternyata bukan hanya IQ yang penting, tapi ada hal lain seperti itu ya. Oke, dari video motivasi yang sudah kita simak bersama-sama, ada tidak dari kalian yang bisa menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari video motivasi yang sudah kita simak? Oke, Revina, silakan Revina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina Nur Irawan. Kesimpulan dari video yang di atas bahwa ada yang lebih penting dari IQ ataupun pengetahuan, yaitu I can. I can, apa sih itu I can? I can sendiri itu adalah sebuah kemauan. Dengan kamu punya kemauan yang luar biasa, kamu mendapatkan proses. Nah, itu akan membawa kamu jauh melebihi dari orang-orang yang cerdas, yang tidak memiliki rasa kemauan, yang tidak mau untuk melakukan sesuatu. Percayalah bahwa kamu mampu, percayalah bahwa kamu bisa, karena kemauan itulah yang akan membawamu menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Revina. Oke, bagus sekali. Benar kata Revina, ternyata ada hal yang juga penting dibandingkan dengan ilmu pengetahuan, tapi I can. Kalau kita punya IQ tapi nggak punya I can, kita hanya menjadi orang cerdas yang pemalas, seperti itu. Ya, akan lebih baik kalau kalian cerdas dan tidak malas. Gitu. Karena cara terbaik untuk memulai sesuatu, apapun itu, mulailah sekarang. Gitu. Oke, sebelumnya Bapak Kak sudah kasih kalian bahan ajar dan link video pembelajaran. Bahan ajarnya sudah dibaca? Sudah? Bagus. Video pembelajarannya sudah disimak? Sudah dicatat hal-hal yang pentingnya? Pintar, bagus. Bapak juga sebelumnya sudah kasih soal pretest. Sudah dikerjakan soal pretestnya? Sudah. Susah enggak? Lumayan susah ya? Iya, Bapak lihat hasilnya memang masih banyak yang di bawah. Kenapa seperti itu, Pak? Karena memang kalian belum belajar materinya gitu ya. Mudah-mudahan dengan kalian belajar materinya hari ini, kalian bisa menyelesaikan soal yang Bapak berikan. Oke, agenda kita hari ini apa ya? Agenda kita hari ini adalah yang pertama, pemecahan masalah dengan lembar kerja peserta didik berbantuan augmented reality. Wow, keren ya augmented reality ya. Oke, selanjutnya ada diskusi kelompok, lalu pemaparan hasil diskusi, nanti akan ada presentasi hasil diskusi dari setiap kelompok, lalu evaluasi, dan yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Oke, karena kita mau memecahkan suatu masalah, Bapak hadirkan suatu masalah yang keren banget buat kalian pecahkan. Nih, permasalahannya. Oh, ini kepotong sedikit nggak apa-apa ya?
Hari ini Pak Indra akan mengantar buah ke toko-toko buah seperti biasa. Namun saat ia sampai di tempat pengambilan buah, ada beberapa buah di dalam box yang tidak layak jual, sehingga berat box berubah. Oh, jadi Pak Indra ini tukang mengantar buah seperti itu ke toko-toko. Nah, saat dia mau mengambil buah-buah yang di dalam box bentuknya itu, ada beberapa buah yang di dalam box yang tidak layak jual. Berat satu box berisi jeruk berkurang menjadi 12,5 kg. Dan berat satu box yang berisi pisang menjadi 7,5 kg. Sampai situ ada pertanyaan? Itu kan berat boxnya kan berkurang. Ya, oke. Berat awalnya itu berapa? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan, Pak, berat satu box yang berisi jeruk berkurang menjadi 12,5 kg. Terus yang pisang juga berkurang menjadi 7,5 kg. Emang berat awalnya berapa sih, Pak? Gitu ya. Nah, berat awalnya nanti akan Bapak berikan informasinya di dalam augmented reality yang Bapak berikan. Dan kalian nanti akan scan gitu. Jelas? Oke, lanjut. Berapa banyak box buah yang seharusnya Pak Indra bisa bawa? Berapa banyak box buah yang dapat dimuat oleh truk Pak Indra saat ini? Dengan adanya kejadian beberapa buah yang tidak layak jual ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, itu permasalahan kita. Oke, Pak, kalau misalkan dia truknya bawa box buah, emang truknya bisa memuat berapa box gitu kan ya? Nanti informasi itu kalian akan kumpulkan dari augmented reality yang akan Bapak berikan. Kelompok diskusinya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, angkat tangan, kelompok 1. Oke. Kelompok 2, angkat tangan. Oke. Kelompok 3. Bagus. Kelompok 4. Oke, bagus. Sudah semua ya? Oke, karena duduknya sudah dalam kelompok masing-masing, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok berapa ini? Dua. Oke. Kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Oke, bagus. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Oke, sudah ya. Oke, teknis diskusinya. Ketua kelompok membangun diskusi yang efektif dan lancar dalam penyelesaian LKPD. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan LKPD adalah 25 menit. Pintar. Bisa 25 menit? Insya Allah. Oke. Ya, coba aja dulu ya. Setelah menyelesaikan LKPD, kalian akan menjelaskan hasil diskusi kelompok. Tenang, nanti pada saat menyelesaikan LKPD, nanti akan Bapak bimbing penyelesaiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan ke Bapak. Jelas? Oke. Selanjutnya, kelompok lain dapat menanggapi, mengkritisi jawaban atau menambahkan jawaban kelompok lain yang sedang presentasi. Oke, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan atau dikerjakan bersama-sama itu akan lebih cepat selesai. Oleh karena itu, silakan bagi tugas dari setiap kelompok. Oke? Selanjutnya, menyampaikan pendapat, walaupun pendapat yang kalian sampaikan itu salah, itu bukanlah menjadi aib kalian. Tenang aja. Namanya juga diskusi. Pendapat, kritik atau saran yang kurang tepat itu tidak menjadi aib kalian. Oke? Itu bisa membangun diskusi agar lebih hidup seperti itu. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, 25 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Gitu. Ini gua mau scan ya. Oh ya, scan terus nanti Dia pertamanya mana? di Gina. Gue nulis nama dulu kan. Satu box jeruk 15 kg. Satu box pisang 10 kg. Iya 10 kg. X terus apa tadi satu? Jeruk X pisang Y.
Nah ini Gimana? berapa? Informasinya udah dikumpulin? Berapa? Awalnya Awalnya? berapa? Jeruknya 15 kilo, pisangnya 10 kilo. Nah, truk ini dia kapasitasnya 750. Oke, bagus. Iya. Lanjut, diskusikan. Terus di jalan dia berkurang, jeruknya berkurang jadi 12,5, kalau pisang 7,5. Kita buat kita bikin informasinya apa? Oh iya, buat informasi ya. Iya. Nah itu di barcode-nya box buahnya tuh satu box jeruknya berapa? Untuk jeruk 15 kilo, Oke. Terus pisang 10 kilo. satu box kan? Ya. Nah, yang satu lagi, yang tidak layak. Nah, satu box jeruknya jadi berapa? Jadi 12,5, Nah, satu box pisangnya jadi 7,5. Jadi kita mau misalin jeruk sama pisangnya pakai apa? Kayaknya pakai ini aja nggak sih? X sama I aja nggak sih biar gampang? Oke. Ya kan? Biar gampang. Pisang kan. X. Terus 25. Lanjut yang udah dipisahkan. Oke. Gimana? Ini kan kapasitas. Ini jadi kurang dari setengah. Titik potong dengan sumbu X. Oke. Di bagian mau menggambar grafik ya anak-anak ya? Ini kan iya. Nah, daerah Arsirannya. iya arsirannya itu dari ini kurang dari 750. Oke. Model awalnya apa? Model matematikanya awalnya apa sebelumnya dapatnya? Pakai kurang dari atau sama dengan? Kurang dari ya harusnya. Ayo coba kita lihat. Nah, coba kita lihat dari sini dulu ya. Oke, pertama, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari permasalahan di atas? Apa aja? Sebutkan. Pertama, kapasitas truk berapa? 750 kg. Terus box buahnya? Satu jeruk? Jeruk itu 15 kilo. 15 kilo. Selanjutnya? Pisang? 10 kilo. Oke. Terus kalian modelkan. Pakai variabel apa anak-anak? X, Y, pinter. X-nya apa? Pinter. X-nya jeruk, Y-nya? Pisang. Oke. Dapatkah kalian membuat model matematika dari informasi mengenai banyak box buah yang seharusnya bisa dibawa? Harusnya bisa bawa berapa ya? Gitu kan ya? Satu box jeruk berapa kilo? 15. Jeruknya sebagai variabel apa? X, pinter. Box pisang berapa kilo? 10. Pintar, 10. Pisang sebagai variabel? Iya. Y, pintar. Nih lihat. Ini kan dia kapasitas truknya, dia kan punya truk bisa bawa 750 kg ya. Kalau dia bawa 600 kg boleh nggak? Boleh ya? Kenapa kok boleh? Karena kurang dari 700. Pintar. Oke. Kurang dari sama dengan Iya benar. Berarti iya benar. Berarti kan nggak boleh lebih dari 50. Kalau pas 750 boleh nggak? boleh. Boleh, karena bisa memuat 750 kg. Oke, silakan diperbaiki. Ya. Oke, silakan diperbaiki ya. Berarti ya. Harusnya pakai tanda apa sih? Sama dengan. Kurang dari Sama. sama dengan. Oke, bagus. Nice. Oke. Oh, mau pakai daerah bersih apa daerah kotor gitu ya? Maunya pakai daerah apa? Pakai daerah bersih, arsirannya? Iya. Boleh, silakan pakai daerah bersih. Berarti ke atas. Oke, bagus. Oke, sama-sama. Oke, Ya mau nanya, boleh Rafina, silakan. kan kita udah dapet nih hasil dari titik potong ini dari grafik model pertama dan grafik model kedua. Nah ini tuh nggak disatukan dari grafik 1 dan 2 nya ini. Enggak disatuin. Karena kan beda kejadian ya. Kalau yang atas kejadian yang apa? Kalau yang atas itu kejadian yang bisa dibawa. Oke, Sedangkan semuanya yang bawah buahnya itu- layak ya. Oke, yang kedua? Yang saat ini dibawa. Oke, bagus. Berarti ini ada HP gitu nggak sih Pak? Ada di HP. Ya, berarti harus ya. Oke. Makasih Bapak. Niatnya pakai cara bersih apa cara kotor? Cara bersih sih. Cara Pak. bersih. Biar Biar lebih kelihatan ya di Iya. HP-nya ya. Kalau cara bersih. Oke, bagus. Makasih Bapak. Oke, sama-sama. Kelompok 2. Kelompok 2 yang kesulitan? Coba Bapak lihat jawabannya,
15%. Oke, X-nya apa? X-nya kalian? X-nya Jeruk. Y-nya? pisang. Pisang. Pinter. Ini gambar grafiknya Bapak lihat. Oh, bagus ya. Bagus banget. Keren banget ya. Di HP-nya sudah ada. Oke, sudah lengkap di HP-nya. Berarti di pertanyaan selanjutnya mana? Alternatif. Mana? Alternatif. Oke, bagus alternatifnya saya. Tadi 10x 10x tambah 50 tambah 50 ya. Dilihatnya dari grafik ya. Nih lihat deh. Kita kan mau cari biar dia maksimal ya. Nah, ini kan kita punya daerah himpunan penyelesaian ya. Daerah himpunan penyelesaian itu kan berupa titik-titik kan. Nih bisa masuk, ini masuk, semuanya ini masuk nih yang di dalam DHP nih. Tapi gimana caranya kita manfaatin DHP ini biar dapat nilai yang maksimal. Contoh misalkan Bapak ambil satu titik ya. 10,25 di sini ya. Berarti X-nya 10, Y-nya 25. X-nya apa tadi? X-nya jeruk. Jeruk. Berarti jeruknya 10, Y-nya pisang. 25 pisang. 10 jeruk sama 25 pisang, nanti beratnya jadi berapa totalnya? Nah, itu maksimal nggak kayak gitu? Padahal kan kapasitas truknya berapa sih? 750 kg. Kan sayang ya kalau misalkan truknya bisa membawa 750 kg, tapi yang dibawa cuma 100 kg doang. Sayang nggak? Sayang banget. Kan iya ya Mas, banyak kosong ya. Padahal biar untungnya maksimal gimana? Iya dipenuhin, pintar dipenuhin. Gitu. Gimana kelompok 4? Gimana sih Pak caranya? Biar untuk memaksimalkan ya? Iya. Oke, gini, logikanya gini. Pak Indra kan dia membawa buah untuk dijual gitu ya. Nah, kalau misalkan dia bawanya sedikit, untungnya banyak apa dikit? Kalau bawanya sedikit, buahnya sedikit. Nah, biar untungnya banyak gimana caranya? Harus membawa yang lebih banyak. Pinter, harus bawa yang lebih banyak. Tetapi bisa nggak bawa lebih dari 750 kg? Tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kapasitas truk Nah, kapasitas truknya 750 kg. Jadi biar untungnya maksimal gimana? dimaksimalin. Apanya? Isi dari si truknya ini. buat Bagus. box. Maksimal paling maksimal berapa? 750. 750 kg. Bagus. Nah gitu cara maksimalkannya ya. Bagus sekali. Oke, setiap kelompok sudah menuliskan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang waktunya kita presentasi. Kelompok yang nanti maju akan mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu kelompok yang lain boleh menanggapi, mengkritik, atau memberikan saran ataupun pertanyaan kepada kelompok yang sedang menjelaskan. Bagus. Oke, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Di sini ada box jeruk menandakan X, box pisang menandakan Y. Oke. Berat box awal, banyak box yang seharusnya bisa dibawa Pak Indra itu ada 15 kg jeruk dan 10 kg pisang.
mempunyai kapasitas truk sebanyak 750 kg. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Saya ingin bertanya, mengapa bisa muncul pertidaksamaan X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0? Silakan, Putri. Muncul X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 karena menyatakan jeruk dan pisang. X itu jeruk dan Y itu pisang. Oke, karena X dan Y menyatakan jeruk dan Nah, pisang. benda tidak mungkin negatif. Oke, seperti itu jawabannya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Untuk mencari titik potong sumbu X, ini Y-nya sama dengan 0. 15X plus 10Y sama dengan 750 karena Y-nya 0. Jadi ini 15X plus 0 sama dengan 750. Nah, habis itu 15X sama dengan 750, X sama dengan 750 dibagi 15, X-nya sama dengan 50. Ini 50,0. Ini grafiknya karena DHP-nya bersih, jadi arsirannya semua ke kiri kayak berbalik arah gitu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sebelum ditutup, adakah yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Oke, Naufal, Itu silakan. yang di grafik itu, kenapa sih kok bisa ada arsiran yang di sebelah kanan sama bawah? Sekian, terima kasih. Kenapa ada seperti itu? Karena X-nya lebih besar sama dengan 0, jadi harusnya ini ke atas, jadi kita pakainya ke bawah. Terus Y-nya juga karena lebih besar sama dengan 0, jadi harusnya ke kanan, jadi gitu. Oke, berarti muncul dari? Itu dari X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, kelompok 3, silakan. Untuk mencari grafik kedua, kita pertama mencari titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, Y-nya harus sama dengan 0. Jadi 12,5X ditambah 0 sama dengan 750. Jadi X sama dengan 750 dibagi 12,5. Jadi X ditemukan sama dengan 60. Jadi ditemukan titik 60,0. Terus yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, X harus sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 7,5Y kurang dari sama dengan 70, Y kurang dari sama dengan 750 dibagi 7,5. Y-nya jadi sama dengan 100. Ditemukan titiknya 0,100. Gambar grafiknya untuk X-nya titiknya 60, Y-nya titiknya 100. Terus memakai cara bersih. Jadi arsirannya menghadap ke atas. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Oke, silakan. Itu tandanya kenapa kurang dari sama dengan? Kenapa nggak sama dengan aja? Nah, kelompok 3. Maaf tadi ada kesalahan tulis. Jadi Harusnya sama dengan. Oke, berarti diperbaiki sama dengan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yuk, kelompok terakhir silakan. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan jawabannya. Nah, sebelumnya karena pada grafik pertama itu tuh kan yang seharusnya bisa dibawa oleh Pak Indra dengan satu box jeruk yaitu 15 kg dan satu box pisang yaitu 10 kg. Nah, satu box jeruk dimisalkan X dan satu box pisang dimisalkan Y. Nah, untuk memaksimalkan untuk mendapatkan untung yang lebih banyak, pada grafik pertama, alternatif pertama, kita membuat 30X plus 30Y sama dengan 750. Nah, yang kedua, pada grafik kedua ini, yaitu jeruk dan pisang yang saat ini bisa dibawa oleh Pak Indra. Nah, satu box jeruk sendiri yaitu 12,5 kg dan pada satu box pisang sendiri yaitu 7,5 kg. Untuk memaksimalkannya untuk mendapatkan untung yang lebih banyak, pada alternatif pertama kita membuat yaitu 36X plus 40Y menghasilkan 750. Pada alternatif kedua yaitu 24X plus 60Y sama dengan 750. Dan pada alternatif ketiga yaitu 48X plus 20Y sama dengan 750. Kesimpulannya, Pak Indra mendapatkan untung yang lebih banyak pada kejadian kedua. Kenapa? Karena jumlah atau kuantitas buah pada grafik pertama masih terdapat buah yang tidak layak. Sedangkan pada grafik kedua berisi buah yang sudah layak semua. Oke, cukup Pak.
Terima Oke, kasih. bagus sekali. Oke, sudah selesai semuanya ya. Alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Semuanya bagus, pendapatnya bagus, kelasnya hidup, bagus sekali. Bapak senang sekali. Permasalahan yang Bapak sajikan pun bisa diselesaikan dengan baik oleh kalian. Oke. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu Bapak tekankan terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah pertamanya adalah nyatakan pertidaksamaan linear dua variabel sebagai persamaan dulu. Tadi ada sedikit terkecoh di kelompok 3, hanya masalah penulisan saja ya. Saat kelompok 3 menjelaskan bahwa saat menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y harus dibuat sama dengan dulu. Pintar. Lalu yang kedua, tentukan titik potong garis AX plus BY sama dengan C dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti gimana? Pintar. Kalau titik potong dengan sumbu Y? X sama dengan 0. Bagus. Selanjutnya adalah udah dapat titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut. Nah, selanjutnya tentukan sembarang titik sebagai titik uji. Paling gampang titik uji itu berapa sih? 0,0. Bagus, 0,0. Sebagai titik uji. Substitusikan ke pertidaksamaan, substitusinya bukan ke persamaan. Hati-hati. Pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Sebaliknya, pertidaksamaan bernilai salah, maka daerah tersebut bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, yang terakhir, arsirlah daerah yang memenuhi, sehingga daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang diarsir. Penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel berbentuk grafik yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Oke, jika tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari atau lebih dari, maka fungsi digambarkan dengan garis putus-putus. Tetapi kalau pertidaksamaan menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka fungsi digambarkan dengan garis yang tidak putus-putus, nyambung garisnya, full gitu. Nah, hati-hati juga terkait dengan variabel tak negatif. Kayak tadi X dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Lalu pembulatan variabel dilakukan dengan melihat grafik pertidaksamaannya. Oke, kesimpulannya. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang ingin memberi kesimpulan? Oke, Dito, silakan Dito. Kesimpulannya adalah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel menggunakan grafik, dan jangan lupa variabel tidak ada negatif. Oke, variabelnya variabel yang tak negatif. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Dito. Nah, kita sudah belajar, sekarang saatnya kita refleksi pembelajaran kita. Untuk mengisi refleksi pembelajarannya, Bapak sudah kirimkan link Google Form untuk kalian isi. Silakan dibuka linknya. Oke, sudah semua link refleksi pembelajarannya? Oke, sudah. Sekarang bukunya dimasukkan, LKPD-nya disimpan dulu, tidak perlu dibuka. Kita akan coba kerjakan soal evaluasi. Sudah disiapkan semuanya lembar jawaban dan alat tulisnya? Oke, kalau sudah, silakan kerjakan soal evaluasinya. Mulai dari sekarang, silakan dikerjakan.
Oke, semuanya perhatian, waktunya sudah habis. Bapak akan kumpulkan jawabannya. Silakan dikumpulkan, dijadikan satu setiap kelompok. Ya. Nama dan kelasnya dicek lagi. Ya, silakan dikumpulkan. Oke. Lagi. Oke, bagus. Oke. Nama dan kelasnya dicek lagi. Ya. Ya. Oke, ayo. Ayo. KPD-nya. KPD-nya bagus. Ini sudah kelompok 4? Ya, bagus. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Gimana pembelajarannya? Seru? Seru ya? Alhamdulillah. Pakai augmented reality hari ini kita belajarnya. Keren ya? Mudah-mudahan itu menjadi pengalaman baru buat kalian dan bisa menambah ilmu kalian juga. Materi pertemuan selanjutnya kita masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi nanti grafiknya ada dua, kita gabungin jadi satu. Gitu. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak ada? Oke, Bapak cukupkan kalau gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.